Lapor politisi top ke KPK, taktik politik 2024. Itulah tema Rosi malam hari ini. Dalam beberapa pekan terakhir, nama para politisi yang ada dalam radar survei dengan tingkat elektabilitas tinggi dilaporkan ke KPK. Apakah cara ini seperti ini ampuh untuk menjegal calon-calon yang masuk bursa capres dan Gubernur DKI Jakarta misalnya? Kepada Bung Adi Praetno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nama Gibran itu sudah mulai digeser-geser untuk calon Gubernur DKI Jakarta dan muncullah kasus ini. Orang mengkaitkannya dengan ini muncul karena Gibran memang mau ke DKI Jakarta. Apakah pola lapor-melapor KPK ini memang efektif untuk menjegal calon-calon yang dalam radar survei? Ya, saya ingin komentar dua hal ya, Rosi. Pertama, soal lapor-melapor itu kan bagian dari satu fenomena demokrasi kita yang berkembang belakangan ini ya. Dulu lapor-melapor itu ketika mulai ramai Pilkada Jakarta 2017. Yang dilaporkan itu adalah soal hoax, fitnah, soal hate speech, dan lain-lain. Itu berlanjut dalam Pilpres 2019 yang lalu. Hampir sama isunya, soal hoax, fitnah, soal kadrun, soal kodrun, dan macam-macam. Dan yang rata-rata dilaporkan itu adalah mereka yang dianggap oposisi terhadap pemerintah. Saya melihat lapor-melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih Bang Ubed sama Bang Adi itu. Apa balas dendam politik? Satu, segmentasi isu dan objek yang dilaporkan itu beda. Mencoba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Ada Pak Luhut, ada Pak Erik, ada Ganjar, ada Ahok. Kan begitu, ada Kaesang, ada Gibran. Yang terkait dalam lingkaran dekat Pak Jokowi. Betul. Jadi sebenarnya yang mau ditembak Pak Jokowinya atau orang-orang ini? Jadi para menterinya, Erik misalnya yang juga ada dalam nama tinggi sebagai cawapres. Ada persepsi yang sebenarnya coba ingin dibalikan, Mbak Rosi, yang saya tangkap dari Bang Adi sama Bang Ubed, bahwa darurat di Indonesia itu bukan soal fundamentalisme sama Taliban itu. Yang utama adalah bagaimana ada orang yang menikmati di lingkaran kekuasaan itu, misalnya soal praktek koruptif ya, melalui nepotisme, dan itu melibatkan banyak orang di sekitaran istana, dan kebetulan jadi pejabat. Itu yang saya tangkap secara umum. Makanya saya menyebut istilah ini tidak lebih dari sekedar ingin menggeser isu balas dendam politik, dan rata-rata pelapornya adalah Bang Ubed, Bang Adi Masadi yang dulu kita tahu adalah orang yang sangat kritis terhadap Jokowi. Mereka sangat oposan terhadap pemerintah. Itu variabel pertama yang ingin saya jelaskan. Tapi yang kalau itu oposan, apakah laporan mereka valid? Karena kalau misalnya kita bisa menjadi bias karena itu oposan, sehingga laporan itu dianggap hanya karena dendam pada sesuatu ingin balas dendam. Pertanyaan kan siapapun yang melaporkan, selama memang buktinya valid, memang dia punya data-data yang sahih, kan siapapun bisa dapat melakukannya. Jadi jangan dilihat siapa yang melaporkan. Oh iya, kalau itu saya setuju. Tapi kan dalam logika gerakan itu, para aktivis ini menyebutnya yang penting tempur dulu. Ribut itu belakangan. Bangun afirmasi dan macam-macamnya. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Bang Ubed, Bang Adi, ketika misalnya ditanya bukti-bukti barunya juga agak bingung. Ketika jadi ini hanya balas dendam? Itu satu ya. Yang kedua yang jelas ini yang paling efektif memang, ini justru apa yang Mbak Rosi sebut di awal, ini jelas merusak orang-orang yang sudah dilaporkan. Merusak kredibilitas mereka. Orang yang muncul di survei sebagai kandidat capres, sebagai kandidat gubernur, otomatis sejak dilaporkan, nama-nama mereka sudah ada persepsi negatif yang sudah muncul di orang. Itu satu hal ya yang tidak bisa boleh saya komentar dengan baik. Pertama, Mas Adi, kesimpulan poin penting tadi adalah bahwa kita mengangkat isu atau sesuatu yang sangat penting tentang korupsi. Dan inilah musuh rakyat. Oke. Yang kedua, kita tidak ada dendam. Kalau dendam, nggak ngelaporin Anies Baswedan. Anies Baswedan juga pertanyaan yang sama, karena Anies Baswedan juga dilaporkan. Kalau kemudian yang kedua, dilaporkan Formula E, apakah itu juga bagian dari balas dendam? Ini tidak ada Bang Ubed itu bukan Anies yang dilaporkan. Tidak ada urusan sama Gibran. Itu kan pertanyaan mendasar. Enggak, maksudnya kan karena kita tadi Anda menyebutkan berdua. Kenapa Kaesang juga nggak disertakan sih gitu? Sekalian aja nih. Banyak orang yang terindikasi kasus korupsi dan macam-macam. Kan selesai menurut saya. Ini kayaknya ada tebang pilih gitu. Ada segmentasi yang di Solo, ada yang di Jakarta. Saya menyebutnya ini bagian balas dendam sehingga menghambat proses 2020. Ini nggak ada dendam. Ini kan tadi menuduh soal dendam. Tadi kan ente kan waktu tahun 2000 umur berapa? Saya tahun 2001, 2002 itu sudah oposisi kepada Megawati. Orang menganggapnya karena saya dendam karena digulingkan oleh Megawati. Ketika saya ke SBY juga karena dianggap waktu zaman SBY juga ini saya sering berantem sama dia nih.
Jadi bukan hanya Jokowi, setiap pemerintahan yang kita lihat menyimpang dikritisi. Bukan per segmen kita kan mengawal demokrasi. Dan ini penting juga dilakukan oleh warga negara. Jadi nggak ada dendam. Itu saya alami juga, Mbak Ros. Kalau itu saya kira tidak ada Ya, bantahan apapun. artinya- Jadi jangan alergi dengan istilah balas dendam. Maksud saya adalah teman-teman aktivis civil society ini kan Enggak, mencoba itu ingin dendam itu- menggeser. Jadi isu agama itu bukan Enggak, satu yang serius Mas Adi, ditakuti gitu. dendam Dendam isu korupsi loh. dendam itu itu- kan sebenarnya ingin disampaikan kan. Dendam Ya, itu bukan diksi soal negatif. kadrun-kadrun lagi, tapi ini masalah itu. korupsi Adi, kok. ya, gitu. Bung Ubed. Dendam itu adalah diksi negatif. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, untuk Kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya Gini, sejak zaman Orde Baru untuk sampai memperbaiki bangsa dan seterusnya itu kita dan kritik. masa depan Indonesia, gunakan dengan cara atau logika yang benar. Kalau logikanya Ini Mas Kunto ngomongin logika terus. Enggak, Mas Padahal Adi tadi ngomong sendiri saya logikanya kacau juga. ingin semua presiden bersih, yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. itu berikutnya Harus Mas. dilaporkan. Siap-siap Kalau aja. berikutnya kan masalahnya sekarang itu jadi jangan Iya, juga gitu, itu yang semua pertama. kepentingan bangsa ini diserahkan kepada Adi Masardi Oh enggak Yang lain dong, juga ikut karena juga logika dong. tadi yang Anda sampaikan, Iya. saya ingin KPK memverifikasi calon presiden. Yang Itu sudah terjawab, Mas. banyak. Anda Kun, nggak yang melaporkan Pak terkriterianya. Prabowo, kan itu calon presiden loh, tinggi Kriterianya. surveinya. Nggak melaporkan Sandiaga Uno, surveinya tinggi. Ada banyak Ini lagi. nggak menangkap kriteria beliau. Gitu loh. Logikanya Kriteria. nggak jalan ya. Enggak, logikanya Anda melaporkan, nggak ada Pertanyaan dia case-nya. sebenarnya singkatnya, kenapa yang Anda laporkan hanya pilih-pilih, Bung Adi? Kita itu? pilih-pilih waktu itu kelompok yang sudah ada di dalam survei. Relawan. Prabowo ada Kan dalam kita akan survei nggak? bertambah. Kalau ada survei nambah Relawan. lagi, kita Sorry, nambah Pak lagi. Prabowo ada dalam survei nggak? Anda baca survei yang mana sehingga nama Prabowo hilang dari situ? Anda baca survei yang mana sehingga nama Pak Ada Prabowo kriteria nggak lain Mas. Jadi, ada kan ada relawan 7. semacam. Ya itu. Di media ada 7 yang siap. Dengerin ya. Ada 7 yang siap di berita itu, 7 kandidat capres yang sudah siap. Mereka wartawan sendiri yang menyimpulkan yang siap itu karena sudah punya relawan. Baru 7 orang itu yang Baca di situ. berita nggak? Sekjen Gerindra itu menyatakan bahwa akan mencalonkan Pak Prabowo. Baca Sudah ada berita. relawannya enggak? Ya itu ketua partai loh. Nah, jadi ini Ya, yang, itu yang ketua partai, kriterianya- organnya organ resmi. Kan saya Ya, dia sampaikan pakai juga, setelah kriteria itu itu, saya Mas. sampaikan juga, kalau ini ada tambahan-tambahan kita akan kirim semua kandidat presiden di tahun Oh, 2002 gitu. Maksudnya ini. nanti akan dikirim. Tahun 2002 ini harus dibersihkan semua nama itu gitu. sehingga pas 2003 itu sudah bersih Oke, semua. sekarang kita tunggu Gimana kapan salahnya? janji Anda tadi melaporkan calon-calon presiden yang lain. Kita tunggu. Kalau Anda nggak siap-siap melaporkan, aja. kita berbohong di depan publik. Ente pingin pemilu itu ke depan tuh pinuh. Setuju. Kayak kemarin Setuju, tapi jangan beli tebang campaign pilih dong kayak yang laporannya. ente lakukan terus soal agama, soal macam-macam. Setuju. Kita tidak ingin itu. Kita ingin bersih dari korupsi, bersih dari soal agama, sehingga Tidak ada tebang ke depan pilih. itu kampanye itu pencerdasan pendidikan politik. Gagasan. Kalau itu saya kira Bang Adi Gagasan. semua setuju, kita semua setuju. Yang Tapi jelas persoalannya Bang Arul di sama mana? Bang Eko nih jangan terlampau dalam tanda kutip intimidatif juga kalau ada yang begini-begini. Tidak, saya cuma beresin logikanya aja gitu. Khawatir diskursus kita yang menarik ini ini kemudian ngomongin selesai logika, hanya jadi gini, soal Adi, soal masalah intimidasi. terus itu. Kalau ini Saya bersih, menikmati poin betul. ini. Begini. Kalau indahnya ini saya Bersih. berharap jadi Ya, pendoa kalau aja. ada Kalau dua gagasan hal kita ini sebenarnya benar. di sini ya poinnya. Kalau gagasan Satu, kita kita sukses. sama-sama ingin siapapun yang menjadi calon presiden bersih, sepakat. Betul. Tidak punya beban atas kasus-kasus yang menjadi rekam jejak dia sebelumnya yang tidak terselesaikan. Dalam hal ini kasus korupsi. Tapi kedua, apakah pelaporan-pelaporan ini, kan pertanyaan sama dari tadi yang belum terjawab, murni untuk itu atau justru hanya untuk merusak reputasi para calon presiden. Hanya dua itu sebenarnya yang menjadi bahan diskusi kita. Satu, kita sepakat bahwa semua capresnya harus tanpa beban. Kedua, kalau kita mau sama-sama capres yang diunggulkan itu bersih tanpa beban, integritas, lalu bagaimana memaknai pelaporan-pelaporan ini? Anda dianggap sebagai orang-orang yang secara sengaja memberikan merusak reputasi orang-orang, padahal tidak ada bukti yang Anda bawa. Mbak Tapi Ros. ketika ditanya, kan nggak perlu ada bukti, tapi Oh, ini enggak, KPK saya- yang harus menyelesaikannya. Ini kan Kita membuat tidak- ini, saya tidak Bung mengatakan. Ubed, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang lu nggak punya bukti, lu tapi udah Nah, dulu. melaporkan merusak Saya nama saya. tidak mengatakan tidak ada bukti. Kami membawa bukti dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya, kalau soal Oke. bicara hukum karena ada sarjana hukum punya Kemudian bukti yang kedua,
tadi dianggap Jadi bahwa ini serius ya? Serius. Artinya hanya nggak sekedar menggertak KPK, ini serius, ada bukti loh. Ya, karena itu Tadi makanya dia tanya, bersedia nggak BAP sebagai saksi pelapor? Saya juga bukan menggertak, Rosi. Indonesia negara hukum. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Kalau Dan tidak, kalau kalau hanya sebagai bagian dari kewajiban warga negara memberikan ya udah selesai laporan, aja nih. Tapi kan udah rusak orang, karakter assassination. tidak ada Jangan, niat. nggak baik. Jadi gini, Kenapa nggak ada niat? Ingat loh, kita ini baby boomers. Kalian rasain Ya. yang namanya Gibran, yang namanya Bang Luhut. Kaisang itu, ya siapa dia? Milenial. Bang Lihat Luhut. dong, ukur dong siapa Bang kita. Luhut. Nggak Ya, baik. kita tidak- begitu. tidak Bung Luhut perlu- sebentar dulu. Ya. tidak perlu melihat apa konteks ini dalam konteks yang sangat subjektif. Karena ini persoalan bangsa sebetulnya. Kami melakukan itu karena kami gelisah. Bangsa ini sudah merdeka 76 tahun lebih. Reformasi sudah 23 tahun. Praktek korupsi masih merajalela. Bahkan Ya, Pak Jokowi sendiri ini mengatakan bahwa ini problemnya- adalah extraordinary crime. Problemnya kegelisahan Jadi, Anda itu. nah oleh karena itu nggak menurut logik, saya gitu loh. bagaimana Anda melihat kegelisahan ini? masalah di MA, katakanlah keputusan Mahkamah Enggak, Agung, Anda Bung tarik-tarik ke Eko. anak presiden itu Bung Eko, logikanya di mana? Bung Eko, karena ini perusahaan ini ada beberapa bermasalah dan pimpinan dari perusahaan ini punya anak di Terus tengah dia- perusahaan dia bermasalah. sebagai Ya dengerin profesional, dulu, Mas. dengar dulu. Iya. Anda ingin menangkap logika kan? Hanya Ini, punya logika yang bisa menangkap. anaknya Diam Rossi dulu. itu bukan bagian dari Kompas. Ya. Itu yang ingin saya katakan. Anaknya Dengar Rossi, dulu. kalaupun Rossi sebagai profesional, Rossi ini bukan presiden. bukan bagian dari Kompas. Rossi bukan presiden. Iya, tapi cara berpikirnya begitu. Ya dengerin dulu, dengarkan dulu. Di saat yang sama, ya, petinggi PTSM ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar. Nah, apalagi itu Ya, hubungannya apa misalnya, lagi? enggak, Ini makin enggak, kacau, ini makin kacau. Ini pertanyaan. Saya setuju. Anda ajarkan Kegelisahan. publik bagaimana cara berpikir yang benar. Ada hubungannya Ya, dilantik saya kira jadi- biar publik nanti akan makin menilai. kacau ini saya. Enggak, biar Dia oke, menilai. publik yang menilai. Iya, nanti kan Rossi ada bukan pertanyaan. presiden. Enggak, itu kau bilang. Ya. Rossi bukan presiden. Kan saya udah bilang, equality before the law, semua sama di depan hukum. Kenapa rupanya kalau anak Dengar, presiden? presiden- Anak presiden, anak menteri, anak pengusaha, Bang Luhut. anak rakyat, anak Bang Luhut. petani, semua Bang bisa Luhut. kok. Tapi kau, Presiden aduh, itu sebentar pejabat ABG. publik. Aduh. Sebagai pejabat publik, dia punya tanggung jawab. Ketika beliau disumpah, itu tidak boleh menerima sesuatu, memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung. Ini masalah. Jadi Saya ingin komentar satu hal, ini Mbak Rosi. Mohon izin Bang Ubed. Enggak, sedikit aja, sebentar dulu. Di mana sedikit aja karena supaya korupsinya, oke, ini antara petinggi ini sama anak presiden. Oke, korupsinya aja. Dia pakai duit APBN di mana? Anda bilang nepotisme. Oke, di mana Itu. relasi ini bisa seperti yang tadi Anda belum jawab, di mana ini mempengaruhi kebijakan sehingga dia bisa dapat proyek nasional triliunan rupiah dari APBN. Pak Ros, Gimana? itu nanti KPK yang Oke, jadi memiliki nanti otoritas Anda belum tahu ya. untuk membuktikan Jadi itu. KPK yang disuruh Enggak, ngusut ya. Saya kasih Oke. ini ya, apa pintu-pintunya. Itu ada banyak perusahaan yang bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Pertanyaannya, mengapa ada perusahaan yang tidak diusut sampai sekarang? Padahal kerugian negara begitu besar. 7,9 triliun. 20.000 hektar. Dan banyak perusahaan yang tidak diselesaikan dalam soal itu. Ya Bung Ubed, tapi Ini itu kan Anda tidak bisa Iya. tidak bisa Perusahaan yang memberikan Anda di adukan mana sudah itu dinyatakan kemudian kaitan. bersalah oleh Enggak, MA. ada Bung. Dengan Ya sudah, ganti Bukan, rugi ini tidak hanya satu. 9 miliar. Ini tidak hanya satu, ada perusahaan lain juga yang perkaranya nggak dilanjutkan. Itu masalah Nggak tuntas. yudikatif, Mas. Ini pertanyaan Itu masalahnya penting. Ini yudikatif, Mas. keganjilan. Iya. Maka Oke, itu masalahnya keganjilan ini yudikatif. nanti menyangkut hukum. Ini nanti bisa KPK punya Anda bisa otoritas. datangi MA, ya caranya Enggak, gini, ya dengar Anda dulu. datangin MA, oyok-oyok ini masalah ini kok nggak diadili gitu loh, Mas. Ya ini Gitu caranya. karena ini terkait dengan persoalan yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Diduga kemungkinan ada praktek-praktek yang membuat perkara hukum ini tidak dituntaskan. Ya, Anda caranya Nah, Ya datangin sudah, MA. oke. Bet, Ini Bet, begini Bet. Jadi kita menjelaskan kepada semua orang kan fine-fine aja, nggak ada masalah. Iya. Jadi mungkin kita salah orang.
cara menjelaskan. Iya. Ya, sudah. Ya itu. Ya, bagaimana sebenarnya aparat hukum seharusnya menangani laporan terhadap para politisi di tahun politik ini? Kami kembali sesaat lagi.